Assalamualaikum semuanya, balik lagi dengan saya Bang Malik. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Ghost Mansion. Ghost Mansion adalah film yang bergenre horor yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang penulis yang tiba di sebuah apartemen lusuh untuk mendapatkan ide menulis, dan ketegangan pun terjadi. Yo, langsung saja kita ke alur filmnya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sosok pria yang bernama Jiwo yang merupakan seorang penulis tiba di sebuah apartemen lusuh. Di sana ia bertemu dengan pengurus apartemen tersebut untuk menggali informasi, mengingat ia telah mendengar rumor cerita-cerita aneh yang terjadi di apartemen tersebut. Pengurus lalu menceritakan kejadian yang terjadi di apartemen tersebut. Hayolo. Yang pertama, penghuni kamar dengan nomor 504 yang dihuni oleh seorang penulis novel terkenal. Lalu ia menerima teror dari hantu anak-anak. Kalau di sini mah kayak tuyul. Singkat cerita, di sini ia marah-marah dan memutuskan untuk melihat CCTV. Namun pengurus mengatakan bahwa tidak ada anak-anak yang tinggal di sini. Hayolo, eta saha? Di sini penulis novel itu pun tak mempercayainya. Lalu ia segera pergi ke lantai 4 ke kamar nomor 404. Di bawah kamar dia, ayolo, di sana ia menemukan banyak sepatu anak-anak. Lalu di sini ia meyakini anak pengganggu itu ada di sini. Saat itu pun ia langsung marah-marah, namun tak ada respon, sehingga penghuni lain pun keluar dan menegurnya untuk jangan berisik. Di sini ia pun lalu memutuskan untuk memasukkan seluruh sepatu itu ke dalam plastik besar dan membuangnya. Aduh, itu sepatu siapa? Aduh. Lalu scene ke malam harinya. Dan di sini ia dibuat terkejut saat melihat seluruh sepatu yang ia buang muncul kembali di kamarnya. Aduh. Dan saat itu pun ia diperlihatkan sosok hantu anak-anak yang bermunculan. Aduh, udah kayak tuyul. Aduh. Dan ini yang terjadi. Dan saat kejadian itu ia pun dibuat menghilang. Hayolo, eta kemana? Lalu scene kembali lagi ke Jiwo. Di sini ia mengatakan kepada pengurus bahwa penulis novel tersebut sudah menghilang 2 tahun yang lalu. Di sini pengurus lalu menceritakan kisah lainnya. Penghuni kamar 907. Di sini ia menceritakan seorang apoteker wanita yang memiliki kekasih, di mana kekasihnya itu sudah memiliki istri dan anak. Waduh, pelakor lagi zaman-zamannya itelah. Saat malam harinya, kekasihnya pun datang dengan basah kuyup. Lalu ia duduk diam di sofa dan memberitahu bahwa istrinya telah mengetahui hubungan ini. Hayolo. Lalu ia meminta izin untuk menginap dan memintanya juga jika ada yang datang mencarinya, bilang saja tidak tahu. Kayak ada yang disembunyiin nih. Tengah malamnya, apoteker wanita itu pun terbangun. Lalu ia mendengar suara aneh di toiletnya. Oh, suara apakah itu? Di sini ia melihat seseorang berada di dalam toilet itu, dan setelah ia membukanya, ternyata tidak ada seorang pun di dalam toilet itu. Ayolo. Keesokan harinya, ketika ia sedang bekerja, ia didatangi polisi untuk menjelaskan sosok kekasihnya itu. Dan faktanya,
Ternyata kekasihnya itu habis membunuh keluarganya sendiri. Lalu ia pun terkejut mendengarnya. Aduh, dasar dah. Saat ia sudah sampai di apartemennya, ia bergegas mencari kekasihnya itu. Tapi di sini ia diperlihatkan seseorang yang sedang mandi di toiletnya. Yang ia pikir itu adalah kekasihnya. Tetapi siapakah itu? Ayo loh. Dan di saat itu juga ia mendengar bel yang berbunyi. Lalu di sini ia dibuat terkejut. Ternyata yang datang itu adalah kekasihnya. Lohe. Lalu ia berpikir, siapa yang berada di toilet itu? Aduh, yang pasti bukan Bang Malik. Di sini kekasihnya itu pun langsung menghampiri toilet itu sambil membawa palu. Dan anehnya, saat pintu toilet itu akan dibuka, kekasihnya pun berbalik menatapnya, lalu berkata, "Sudah kubilang untuk tidak memberitahu siapapun bahwa aku mandi di sini. Mengapa kamu melakukan itu? Hayo lohe. Kok jadi bingung? Sama aku juga bingung." Di sini ia pun merasa ketakutan. Seketika ia melihat sekeliling dinding berlumuran darah. Dan di sini pun akhir dari kisah wanita apoteker tersebut. Aduh. Selanjutnya kisah di kamar 708. Di sini diperlihatkan sosok pria yang sedang makan malam bersama sosok boneka perempuan. Di saat itu, ia diperlihatkan aliran air wastafelnya mampet. Lalu ia mencoba memeriksanya dan memasukkan tangannya. Dan saat itu pun tangannya terluka. Keesokan harinya, ia memanggil tukang reparasi. Di sini tukang tersebut menemukan gumpalan rambut yang tersumbat di saluran pembuangan. Itu rambut siapa? Aduh. Singkat cerita, di malam harinya ia melihat hal aneh di wastafelnya. Dan saat didekati, ia dikejutkan sosok yang keluar dari wastafelnya itu. Aduh, serem banget ini Dan ini yang terjadi. Sejak kejadian itu, kisah pria itu pun hidup dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Udah emang serem atulah. Singkat cerita, di sini Jiwo menemui manajer untuk memberikan karya tulisnya. Dan manajer itu pun menyukainya. Widih, emang si Jiwo ini penulis sejati. Lalu manajer itu meminta kepada Jiwo untuk membuat cerita yang lebih panjang lagi agar lebih menarik. Sin berpindah ke rumah Jiwo. Di sini ia bergegas untuk pergi lagi ke apartemen lusuh itu. Widih, gak ada takutnya si Jiwo telah. Namun di sini seorang wanita melarangnya karena ingin tetap bersamanya sambil merayakan perayaan ulang tahun. Namun di sini Jiwo yang bersikeras untuk pergi. Setelah di apartemen lusuh itu, Jiwo menemui lagi pengurus itu dan memintanya untuk menceritakan lebih banyak lagi kisah kepadanya. Lalu pengurus itu menceritakan kisah misteri yang lain. Di sini pengurus itu menceritakan kamar 604, di mana ada seorang siswa yang baru tiba dari luar negeri dan memutuskan untuk tinggal di rumah temannya sementara waktu. Di sini ia merasa aneh kepada temannya itu dan tempat yang ia tinggalinya, di mana ia disajikan makanan yang sudah basi. Dan rumah temannya itu sangatlah lembab dan banyak jamur di setiap dinding rumahnya. Aduh, udah serem banget dah kamarnya ini. Esok harinya ia memutuskan untuk membersihkan rumah temannya itu agar tidak lembab dan tidak banyak jamur. Nih teman yang sangat luar biasa. Dan saat temannya itu sudah pulang,
ia marah-marah dan berkata, "Kenapa sampai dibersihkan dinding-dinding itu? Lohe, kenapa marah? Kan jadi bersih rumahnya teh ah." Pada malam harinya, ia mengemasi kopernya dan bergegas untuk pergi dari tempat itu. Saat akan pergi, temannya itu pun datang. Lalu ia sangat terkejut saat temannya itu melihat wajahnya. Aduh. Di sini tiba-tiba ada tangan yang menarik ia. Ia pun teriak histeris dan saat kejadian itu ia pun tak pernah terlihat lagi. Aduh, hilang terus, hilang lagi. Dan saat cerita itu, Jiwo meyakini apartemen itu terkutuk dan ada kaitannya dengan pemujaan yang misterius yang berada di apartemen tersebut. Lalu pengurus kemudian memberikan kunci kamar yang bernomor 1504 dan dipersilahkan pergi dan mencari tahu sendiri. Aduh, Jiwo siatelah. Di sisi lain, cewek yang tadi menemukan rekaman Jiwo dan mendengarkannya. Dan setelah mendengarkannya, cewek itu pun langsung menuju apartemen tersebut karena khawatir dengan si Jiwo. Scene kembali lagi di apartemen. Di sini Jiwo menuju kamar 1504 dan saat sampai di lift, Jiwo bertemu pria yang aneh. Di sini Jiwo pun merasa ketakutan. Lalu yang tadinya ingin ke lantai 15, ia pun langsung merubahnya menjadi ke lantai 10. Dan benar saja, saat tiba di lantai 10, Jiwo bergegas turun dan tak lama kemudian anehnya pria itu berada di lantai 10 juga. Dan lantas ia pun mengejar Jiwo. Ayo lo Jiwo, ayo lo diudak-udakan siata. Hahaha. Di sini Jiwo pun berlari sekuat tenaga dan bersembunyi di dalam lemari. Dan setelah keadaan aman, Jiwo pun langsung bergegas ke kamar 1504. Ternyata Jiwo masih penasaran. Jiwo, itulah. Setelah tiba di kamar 1504, Jiwo menemukan sebuah kaset yang tergeletak di depan lemari kamar itu. Lalu Jiwo pun memeriksa kaset itu dan mendengarkannya. Dan saat didengarkan, ternyata itu adalah suara dari pengurus tersebut. Rekaman itu, sang pengurus mengatakan, "Jika kamu mendengarkan ini, berarti kamu sangat menginginkan kebenaran." Di rekaman itu, sang pengurus berucap, "Aku bukanlah pengurus di sini. Dulu pun aku seorang tamu." Ternyata faktanya di masa lalu, pengurus dengan adiknya itu merupakan perampok dan mereka tiba di apartemen itu di kamar 1504 untuk mencari uang milik ketua pemujaan yang sudah meninggoy. Aduh. Di kamar itu, mereka menemukan mumi ketua pemujaan tersebut. Dan di sini, pengurus tersebut mengambil sebuah kunci di mulut mumi tersebut. Aduh, beranian eta telah. Usai mendapatkan kunci, lalu pengurus membuka lemari yang berisikan banyak uang. Dan anehnya di sini pengurus itu pun menghilang seketika saat sedang memasukkan uang ke dalam tasnya. Di sini adiknya pun merasa ketakutan melihatnya. Ia pun langsung bergegas pergi dari sana sambil membawa uang tersebut. Saat sudah di dalam mobil, adiknya itu pun dikejutkan oleh sang pengurus yang tiba-tiba muncul. Saat pengurus sudah berada di dalam mobil, tiba-tiba saja berubah menjadi mumi pemujaan tersebut. Dan di sini pun ia meninggoy. Aduh.
Setelah mendengarkan rekaman sampai selesai, Jiwo pun merasa terkejut. Tiba-tiba saja di sini muncul mumi ketua pemujaan tersebut. Lalu Jiwo pun berlari ke dalam lemari. Kenapa selalu di dalam lemari sih? Kalau kabur tela kayak bocil. Saat di dalam lemari, ia malahan terkunci selamanya di dalam lemari tersebut. Di sini Jiwo memohon untuk dibukakan lemari itu. Sok, sama siapa tuh dibukain? Masa sama si Mumi? Nggak mungkin atulah. Tapi di sini pengurus yang sebenarnya, ketua pemujaan itu pun mengabaikannya. Dan di scene akhir, ternyata pengurus tersebut merubah wajahnya menjadi wajah si Jiwo. Dan saat ceweknya tiba di apartemen itu, ia bertemu dengan Jiwo yang sebenarnya itu adalah ketua pemujaan. Aduh. Dan film pun selesai. Nantikan alur film berikutnya dari saya, Bang Malik. Yo, akhirnya selesai juga alur film Ghost Mansion. Ya, rame sini film asli deh. Coba deh nonton film horor malam-malam. Sensasinya beda, bikin bulu kuduk merinding. Sehat selalu untuk semuanya. Bang Malik sih saranin seperti biasa, nonton filmnya langsung itu lebih seru ya. Dan jangan lupa makan biar kuat menghadapi kenyataan kehidupan yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Segitu ya dari saya, Bang Malik. Sekian, selamat menikmati. Yo, wassalam. Terima kasih.